Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Handoko, dalam kanal YouTube saya. Di dalam video ini, saya akan berbagi informasi tentang kedatangan sekutu dan Belanda di Indonesia. Jadi, ini adalah materi sejarah Indonesia kelas 11 ya. Tepatnya di semester 2. Meskipun di tingkat menengah pertama atau SMP juga ada. Jadi di dalam video ini akan membahas 4 poin penting, yaitu tentang motivasi kedatangan sekutu dan Belanda di Indonesia. Kemudian ada Civil Affairs Agreement. Kemudian ada tugas AFNI di Indonesia. Dan yang terakhir ada respon rakyat Indonesia akan kedatangan sekutu. Nah, apa sih yang menjadi motivasi, alasan, latar belakang gitu ya, sekutu dan Belanda kembali datang ke Indonesia? Jadi, penekanan kata kembali di sini adalah untuk bangsa Belanda ya, seperti itu. Jadi, apa sih yang menjadi motivasi mereka? Untuk bisa menjawabnya, kita itu harus memahami, kita juga harus mengetahui terlebih dahulu situasi yang terjadi sebelum kedatangan sekutu dan Belanda ke Indonesia. Nah, seperti apa situasinya? Jadi ada situasi penting nih di akhir Perang Dunia II gitu ya. Yaitu di sini ada gambar nih. Ada gambar tentara sekutu dan juga ada gambar yang mirip dengan orang Jepang ya. Jadi ini adalah sebuah peristiwa, yaitu Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus 1945. Nah, apa dampaknya kekalahan Jepang atas sekutu ini? Ya, secara resmi nih ya, secara resmi sudah ada perjanjian tertulisnya, yaitu di Indonesia terjadi yang namanya vacuum of power, atau yang kita biasanya kenal dan kita pahami sebagai kekosongan kekuasaan. Jadi seperti yang kita ketahui ya, bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang terjajah. Kita itu dalam beratus-ratus tahun lamanya berada di bawah kekuasaan negara lain, yaitu Belanda. Dan menjelang tahun 45 kita itu kan diduduki oleh Jepang gitu ya. Jadi ketika Jepang sudah kalah, maka Indonesia ini nggak ada yang berkuasa di situ. Belanda enggak gitu kan, kemudian Jepang juga tidak gitu kan. Nah, lantas apa hubungannya dengan kedatangan bangsa sekutu dan Belanda ke Indonesia? Nah ini ya, apa sih hubungannya gitu? Jadi di sini ada 2 poin penting ya, yang menjadi alasan kenapa sekutu dan Belanda itu datang ke wilayah Indonesia. Yang pertama adalah sekutu kan sebagai pihak pemenang nih. Di sini pihak pemenang Perang Dunia II, maka dia ini bertanggung jawab atas wilayah-wilayah jajahan Jepang termasuk Indonesia. Jadi seperti yang kalian ketahui juga bahwa ketika Jepang berhasil mendapatkan kegemilangan, kemenangan demi kemenangan di Perang Dunia II yang dimulai dari tahun 1942-an gitu ya. Ini kan salah satu wilayahnya yang berhasil direbut dari pihak anggota sekutu itu adalah Hindia Timur, atau yang kita kenal dengan nama Indonesia. Jadi jelas dong bahwa sekutu ini kan sudah mengeluarkan banyak biaya gitu ya, mengeluarkan banyak sekali dana untuk mendanai Perang Dunia II. Kemudian mereka juga sudah kehilangan banyak pasukan-pasukan terbaik mereka dalam Perang Dunia II. Kalau misalkan mereka sudah dinyatakan sebagai pihak yang menang dan mereka tidak mendapatkan sesuatu, ini kan menjadi sesuatu yang apa ya, biayanya mahal sekali harus dibayar gitu kan, sehingga nanti sekutu sebagai pihak yang menang itu akan mendapatkan wilayah-wilayah jajahan Jepang gitu ya, yang berhasil diambil alih oleh Jepang lah. Nah, kemudian bagi Belanda alasannya apa gitu kan? Nah, Belanda itu yang termasuk kelompok sekutu ya ingin kembali menjajah Indonesia nih. Pasti nih ya, Belanda ini kan kenapa kok ingin menjajah kembali? Pasti karena mereka ini ibarat seperti seorang mantan gitu ya. Nah, mungkin dia mau balikan kalau misalkan dia ini tidak merasakan hal-hal yang bermanfaat di masa sebelumnya. Belanda juga sama, ketika mereka menjajah Indonesia banyak sekali hal-hal yang mereka dapatkan dari aktivitas mereka menjajah Indonesia, sehingga
mereka ingin mengulang kembali masa romantismenya di Indonesia. Nah, kemudian karena Jepang sudah menyerah pada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, maka nantinya Belanda ini akan mendesak gitu ya, mendesak dan mendorong Inggris untuk menyepakati sebuah perundingan ataupun sebuah perjanjian dengan pihak Belanda gitu ya. Dan nantinya kita akan mengenal perjanjian ini dengan nama Civil Affairs Agreement, yaitu sebuah perjanjian antara Inggris dan juga Belanda terkait tentang pengaturan penyerahan kembali di Indonesia, penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada pihak Belanda. Dan ini disahkan di London tanggal 24 Agustus 1945, di mana nanti tugas ini itu akan dilaksanakan oleh salah satunya adalah SEAC, yaitu Southeast Asia Command. Jadi sebuah komando untuk wilayah Asia Tenggara gitu ya. Khususnya, kan tidak semuanya ya, khususnya wilayah yang berada di bawah kekuasaan daripada Southeast Asia Command, yaitu di wilayah Sumatera. Tetapi nantinya dalam pelaksanaannya ini akan diperluas lagi gitu ya, jadi tidak hanya di wilayah Sumatera saja. Nah, atas dasar inilah nantinya maka sekutu itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, yaitu mereka ini akan menunjuk gitu ya, menunjuk Southeast Asia Command. Jadi SEAC ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1943. Mereka ini menggantikan ADACOM gitu ya, yang tugasnya adalah mengembalikan kembali wilayah-wilayah yang dulunya itu menjadi wilayah kekuasaan dari ADACOM. Dan SEAC ini dipimpin oleh seorang Lord Louis Mountbatten. Ya, mereka ini basisnya ada di wilayah Ceylon, kalau sekarang itu namanya adalah Sri Lanka gitu ya. Nah, kemudian nanti dari Komando Asia Tenggara ini akan membentuk pasukan-pasukan khusus gitu ya, atau yang lebih kecil lagi dan lebih terfokus di satu wilayah saja, yaitu dengan nama Allied Force Netherlands East India, atau yang dikenal dengan nama AFNI gitu ya, di bawah kepemimpinan seorang Sir Philip Christensen. Dan nantinya AFNI ini memiliki pasukan berkebangsaan India ya, atau biasanya dikenal dengan nama tentara Gurkha gitu. Dan kemudian mereka ini datang di Indonesia, ternyata itu diboncengi dengan Netherlands Indies Civil Administration, atau kita kenal dengan nama NICA, di bawah pimpinan Haji Van Mook. Jadi sebenarnya NICA ini bukan dibentuk setelah setelah Jepang kalah, bukan, tetapi sebenarnya NICA ini sudah ada, tapi mereka ini kan mengungsi gitu ya. Jadi ketika kedudukan orang-orang Belanda setelah Jepang datang ke Indonesia, itu kan mereka akhirnya tergeser gitu ya. Jadi mereka nggak langsung pulang ke Belanda, tapi nanti mereka ini bergeser ke wilayah Australia. Dan NICA ini nanti tugasnya adalah mengembalikan juga ya, mengembalikan kekuasaan Belanda atas Indonesia dari Jepang juga. Jadi ada dua nih ya, yang fokusnya yaitu ada AFNI dan ada juga NICA nih. Mereka ini nanti akan datang ke Indonesia. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud ini ya, AFNI gitu ya. Jadi AFNI itu kan pasukan khusus yang dibentuk oleh SEAC atau oleh sekutu gitu ya, yang tugasnya adalah nanti ada banyak sekali. Jadi mereka ini datang di wilayah Indonesia melalui beberapa pintu wilayah Indonesia, khususnya untuk wilayah-wilayah kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Dan mereka mendarat pertama kali di Jakarta pada tanggal 29 September 1945. Dan tugas AFNI itu ada beberapa nih. Yang pertama adalah menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang. Kemudian mereka juga membebaskan tawanan perang dan interniran sekutu. Kemudian mereka juga melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk dipulangkan ke Jepang. Kemudian mereka juga menegakkan, mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil. Kemudian yang terakhir, mereka menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan menuntut penjahat perang. Jadi ini adalah tugas-tugas mereka itu intinya sih membersihkan Indonesia dari segala hal yang berkaitan tentang Jepang. Semua hal itu ya.
Jadi tugas mereka adalah membersihkan sisa-sisa daripada Perang Dunia II yang ada di wilayah Indonesia. Itu tugas mereka intinya. Nah, ini adalah gambaran AFNI ya, ketika mereka sudah datang ke Indonesia. Ini adalah gambaran prajurit-prajuritnya. Kemudian ini adalah gambaran alat-alat berat ya, atau alat-alat tempur berat seperti tank ya, milik mereka yang melintasi wilayah-wilayah di Indonesia. Kemudian, nah pertanyaannya adalah apa respon rakyat Indonesia akan kedatangan sekutu? Apakah mereka senang, mereka bahagia, mereka sedih, atau mereka marah gitu kan? Bagaimana sih responnya? Nah, jika kita tadi melihat tugas-tugas AFNI gitu ya, mereka juga memperkenalkan sebagai pihak sekutu yang akan membersihkan hal-hal yang berkaitan dengan Jepang. Pastinya rakyat Indonesia itu menerima kedatangan sekutu dengan gegap gempita. Mereka senang gitu ya. Wah, ternyata ini Jepang akhirnya masa pendudukan Jepang di Indonesia ini akan segera berakhir. Itu menurut orang-orang Indonesia pada waktu itu. Jadi mereka itu menerima dengan senang hati. Mereka sangat mendukung gitu AFNI gitu ya. Bahkan AFNI sendiri itu nanti merasa bahwa mereka tidak bisa melaksanakan tugasnya di Indonesia dengan baik jika tidak didukung dengan pemerintah Indonesia ataupun dengan rakyat Indonesia, sehingga nanti ini mereka akan menjalin kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Kemudian mereka ini akan mengakui kedaulatan daripada pemerintah Indonesia itu sendiri. Meskipun nantinya gitu ya, dalam perkembangannya ternyata banyak sekali hal-hal dari perjanjian itu, kerjasama itu yang akan dilanggar oleh AFNI dan juga NIKA. Apalagi ketika rakyat Indonesia itu tahu gitu ya, jika ternyata sekutu itu diboncengi oleh NIKA, dan NIKA ini kan memiliki tujuan utamanya adalah mengembalikan kekuasaan Belanda atas Indonesia gitu ya. Sehingga tentunya dong, ibaratnya kalau misalkan kalian sudah punya rumah nih gitu kan, kamu punya rumah, tiba-tiba ada orang asing datang ke rumah kalian dan mereka ini berusaha untuk mengubah segala aturan, mengubah bentuk daripada keluarga kalian yang sudah kalian tinggali selama ini. Pasti kalian akan marah dong, gitu kan? Pasti akan kalian marah, kalian akan jengkel dengan orang-orang asing itu tadi. Sehingga rakyat maka akan mati-matian gitu ya untuk mempertahankan kemerdekaan dengan perjuangan bersenjata maupun perjuangan diplomasi. Nah, di sini yang dimaksud dengan perjuangan bersenjata itu adalah melakukan pertempuran gitu ya, perang secara militer. Nanti contohnya ada banyak sekali gitu ya, ada perang 5 hari di Semarang, perang 10 November gitu ya, banyak sekali. Kemudian untuk perjuangan diplomasi ini adalah perjuangan dalam bentuk perundingan-perundingan gitu ya. Nanti akan ada banyak perundingan seperti Renville, Rumroyen, KMP gitu ya. Ada banyak sekali. Dan itu akan coba saya jelaskan di dalam video-video berikutnya ya, secara terpisah. Nah, kemudian di sini kita sudah sampai pada tahapan yang terakhir ya. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya sudah menonton video ini sampai akhir. Jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa menghubungi saya secara pribadi melalui akun-akun yang ada di sini, atau teman-teman nanti bisa meninggalkan sebuah pertanyaan atau menanggapi video ini di dalam kolom komentar. Seperti itu ya. Jadi, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.